Mari ambil bagian yang terbaik saat ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Dengan iman saat ini mari bicara kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, apapun yang aku lewati sepanjang minggu ini, baik hal yang aku sukai, hal yang tidak aku sukai, aku mau tetap bersyukur. Dan pada saat ini, hanya Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan Yesus. Engkau yang layak dimuliakan. Dengan segenap apa yang kami bawa, kami akan gunakan untuk menggungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kan punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Allah yang setia. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh, terima kasih banyak Tuhan. Angkat pujian ini dari awal, katakan, jiwaku bertanya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Dengan iman nyanyikan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa
masalah kami ada, sekalipun penyakit kami ada, sekalipun hutang kami ada, sekalipun gunung belum berpindah, Kau tetap Allahku, Kau tetap Rajaku. Ku takkan goyah, imanku takkan pernah goyah. Sebab kami tahu siapa yang kami sembah. Sebab kami tahu siapa Allah kami. Siapa Yesus yang kami sembah. Yesus yang bangkit mengalahkan maut, mengalahkan beban kami, mengalahkan sakit penyakit kami, mengalahkan derita kami. Itulah Yesus, itulah Yesus, itulah Yesus. Kirana bakasi, rabala kastora makalala. Ya rabal kiri lala karabakasi lala. Lala hulala bakatalo. Kiliga bakat ore nama kata sikira. Kiliga bakat takarage nama la karekia. Kirala bakalala kiri kala baksan. Laka sikira kala barkasela balakisa. Kirala kala kasala la bakasala la bal. Ya rabala kasela la balakasira la la la. Ya la 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 la. Ya rabata syanda la rabata syanda. Hallelujah. Yes. 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 Nikmati. 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 Rasakan dengan lembut. Rasakan dengan lembut. Rasakan kasih-Nya mengalir. Rasakan kasih-Nya menjamah. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman
angkat pujian ini, katakan, walaupun masalahku masih ada Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami percaya saat kami angkat tangan, Engkau turun tangan. Yes. Iman yang aku pegang pada walaupun gunung itu berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Nyatakan pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Nyatakan pribadinya tak berubah. Pribadimu iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sorakan haleluya. Pribadimu takkan pernah pribadimu takkan pernah katakan pribadimu takkan, sekali lagi katakan pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Haleluya. Sekalipun masalah kami masih ada, sekalipun gunungnya tidak berpindah Tuhan, Engkau tetaplah Allah kami. Sebab kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Bapak dan Ibu yang merasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Terluput dari hal yang Bapak Ibu sukai dan yang tidak Ibu sukai. Baik berkat apapun sakit penyakit yang bisa merasakan penyertaan Tuhan, sekali lambaikan tangannya. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Yuk sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tangan di hadapan Tuhan. Nyatakan sama-sama. Akan ku pikul. Yes. Cukuplah kasih
bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari. Tepuk tangan di atas kepala. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Yuk sama-sama yuk angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Sama-sama yuk bersyukur. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Bapak Ibu, sama seperti ibadah kedua tadi saya bersaksi. Pertama sekali saya bawakan lagu ini sebagai worship leader, itu seminggu sebelum suami saya meninggal. Saya renungkan pujian ini, berat, ini ilmunya tinggi, gak tahu Pak Okan komentarnya apa. Tak hanya yang baik saja yang kuterima, diremukan, dikoyakan, pujian kita tidak akan terhentikan. Yang mau sama-sama dengan saya bersyukur boleh lambaikan tangannya. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Sekali lagi yuk, sama-sama katakan dengan iman. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Lebih dahsyat, nyatakan janjimu. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Yuk, yang terakhir yuk, bersyukur, katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar ku mau tetap bersyukur. Senantiasa, haleluya. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur Tuhan, hari yang terbaik. Kami bersyukur di hadapan-Mu, katakan. Hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Bapak Ibu yang datang bersama suami istri, peluk keluarganya. Peluk, rasakan hadirat Tuhan. Peluk istri, suami, anak, katakan. Sebab hari ini hari sambil berpelukan baik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Nah, tadi suami istri yang peluk
bukan sekarang tetangganya. Katakan ini hari yang terbaik. Iya, yang bukan suami istri, yang tetangga deh. Iya, Bapak Ibu, punten izin. Kalau masih lengkap suami istri jangan malu peluk. Kalau kayak saya nggak ada lagi. Jadi kalau masih ada peluk, bangga sama pasangannya, amin. Yang mau bangga sama pasangannya lambaikan tangannya. Tuhan yang lihat dari surga. Saya cuma dapat lihatnya aja Bapak dan Ibu, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang masih mau memuji memuliakan nama Tuhan? Masih kuat Bapak dan Ibu? Iya, biar lemes kita dangdutan dulu. Musik. Ayo ini kita dangdutan dulu. Asik. Goyang dong Bapak dan Ibu. Ayo yang masih muda-muda goyang lagi. Sama-sama katakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih, hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum. Oh, sekali lagi yuk, katakan bila topan keras. Bila toase, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya dengan penuh sukacita. Yuk sama-sama hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Yuk kembali tangan di atas jempolnya. Asik. Katakan. Topan keras melanda hidupmu, asik. Bila putus asa dan fokus saja yuk hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau nisa. Jemaat Tuhan saja katakan bila topan keras, asik. Bila putus, colek kanan kiri. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Ayo penuh sukacita hitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Jemaat Tuhan sambil goyang katakan asik. Berkat Tuhan mari hitunglah, ih asik. kau kan kagum oleh kasih-Nya. Asik bugem udah mulai gerak nih. Tuhan mari hitunglah, Kita ulang nih udah makin panas nih, asik nih muji Tuhannya. kagum oleh. Sekarang ibu-ibu dulu. Berkat Tuhan mari hitunglah, Mantep Pak Gantian ya. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu goyang yang asik di hadapan Tuhan. Yuk bapak-bapak, katakan berkat Tuhan.
Mana nih Pak Gem, ACC Pak Gem? Lanjut, Pak Gem katakan lanjut ACC nih. Ini dari mana tadi Kak? Bisa seka-seka yo? Oh gak tahu ya. Requestan Pak Eni seka-seka yo, tapi pemusik kurang mendukung ya. Oke, kita lanjut apa nih? Oh, 1, 2, 3. Boleh, lanjut dengan tipe yang sama kita joget untuk Tuhan. Dangdut juga Koko yang main drum. Weh. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Semangatnya mana ini? Kita goyang lagi yuk. Haleluya. Asik. Goyangannya dong. Terkhusus buat Pak E yang telah request. Asik goyangannya. Sekali lagi dong goyangannya.
bersukacita dalam Yesus. Sukacita dalam Yesus. Bersukacita dalam Yesus. Amin. Sebab dialah sumber sukacita sejati. Amin Bapak dan Ibu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kembali kita angkat pujian ini dari awal, katakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari. Jemaat Tuhan saja nyanyikan, katakan berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku Sediakan. Sama-sama katakan kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan. Dengan iman katakan, siapakah kami ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan. Tepuk tangan untuk Allah yang kesetiaannya besar. Kita bangkit berdiri. Katakan, siapakah kami? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan
aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan Terima kasih Abah Bapa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Engkau amat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak. Siapakah kami Tuhan? Ditinggikan. Engkau yang layak. Terima kasih. Dimuliakan. Engkau yang baik, Engkau yang hebat. Ya Bapa, Siapakah kami di hadapan segala puji syukur bagimu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Nama Yesus kami muliakan. Nama Yesus kami muliakan. Ya Rabatas ya Mari sembah Yesus dalam roh. Ya Rabatas ya Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kiribatas ya Oh ya Bapa, Ya Rabatas ya Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Engkau amat baik Tuhan. Seharusnya kami binasa. Seharusnya kami Tuhan berada dalam penghukuman. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada setiap kami semua, kepada dunia ini, Engkau Tuhan, Engkau yang Aba telah mengaruniakan anakmu yang tunggal.
Setiap orang yang percaya pada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terus Bapak duduk diam dalam hadirat-Mu, Amin, Yesus. mendengarkan setiap sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mau fokus, kami mau berikan hati kami, hati seperti tanah yang gembur. Kami berikan telinga kami, pikiran kami, bahkan mata kami. Kami mau tertuju kepada setiap pesan-pesan Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap kita mau katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita kembali beribadah dan tepatnya ini minggu yang ketiga di bulan April, tanggal 19 April. Dan kita masih dalam suasana kebangkitan, yang mengerti katakan amin. Karena selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Artinya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari dia terus mengunjungi para muridnya. Dan setelah itu dia baru naik ke sorga. Nanti tanggal 14 Mei kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus di tempat ini. Dan kita ada 2 kali ibadah. Jamnya tunggu info, yang mengerti katakan amin. Kalau lalu Jumat Agung jam 7 dan jam 9. Ya, nanti untuk kenaikan Tuhan Yesus tunggu info. Dan saya percaya jamnya pasti enggak jauh, berbeda. Paling beda-beda setengah jam. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berbicara sesuai dengan masa-masa kebangkitan. Kita lihat PowerPoint-nya. Dan ini penting buat setiap kita semua. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang mengerti amin. Mungkin kita bertanya, apakah sampai hari ini Yesus masih menampakkan diri kepada kita, para orang-orang percaya atau murid-murid Kristus? Saya mau katakan sampai hari ini Yesus pun terus menampakkan diri, mengunjungi setiap kita semua lewat firman Tuhan dan lewat Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Seperti kita ketahui ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak langsung pergi ke sorga. Tadi sudah saya katakan selama 40 hari Yesus menampakkan diri menjumpai para muridnya. Dan saya katakan waktu ibadah kebangkitan, kubur itu sudah kosong dan pintu tutup batu itu sudah terbuka. Kenapa? Karena itu penting. Sekalipun sebetulnya tidak terbuka, sekalipun pintu kubur itu, Yesus tetap bisa bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Tetapi untuk sebagai satu bukti, sebagai satu fakta itu perlu dibongkar. Yang mengerti katakan amin. Sebab kalau tidak terbuka, tidak dibongkar, dan mereka akan bertanya, mana buktinya orang masih kuburannya masih tertutup, masih tersegel, masih termeterai. Tetapi sekali lagi, dia sudah bangkit dan dia sedang mengunjungi para muridnya, mengunjungi setiap kita semua. Bahkan dia hidup untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, dikatakan yang pertama, untuk apa Yesus itu menampakkan diri, yaitu untuk meneguhkan iman yang goyah. Dan ketika Yesus mulai ditangkap, Yesus mulai dicambuk atau disiksa, diberikan mahkota duri, kemudian disalibkan, dan disinilah dikatakan para murid itu imannya sudah mulai goyah. Mereka semua mulai hidup dalam ketakutan. Karena mereka juga semuanya sedang dicari-cari oleh tua-tua Yahudi atau orang-orang Yahudi. Dan sekali lagi, Yesus perlu menampakkan diri. Yesus perlu menjumpai para muridnya. Untuk apa? Untuk meneguhkan kembali iman yang goyah. Yang mengerti katakan amin.
Yohanes pasal 20 berkata seperti ini, ayat 19 dan 20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat ke-20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Sudah menjadi satu rahasia umum. Ketika kita hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan, terintimidasi, pasti yang ada di siapa? Tidak ada damai. Dan bahkan ketika masalah nggak beres-beres, ada kalanya banyak orang mulai goyah. Mana Tuhan? Saya sudah berteriak udah 1 minggu, udah puasa, sudah 19 hari sampai hari ini. Kok Tuhan belum juga jawab? Berapa banyak akhirnya orang bisa menghalalkan segala cara. Berapa banyak akhirnya orang bisa meninggalkan Tuhan. Mulai galau, mulai apa? Mulai dia mungkin trauma, dia khawatir dan akhirnya apa? Kecewa. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tahu yang sedang dirasakan oleh murid-murid pada saat itu. Dan Tuhan pun tahu yang kita rasakan pada saat ini. Yang percaya kata amin. Dan saya percaya hari ini dia sudah hadir, dia ada dan dia sedang melawat setiap kita semua. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Yesus bersemayam di atas pujian penyembahan umatnya. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan sekali lagi, kita mau hari ini pulang ibadah, kita membawa satu sorak-sorai kemenangan karena Tuhan sudah menjamah melawat setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi, iman murid-murid sempat goyah. Karena apa? Karena salib. Yesus hadir untuk menguatkan mereka. Yang mengerti kata amin. Dan sekali lagi, hari ini, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, dan sempat membuat kita goyah. Orang udah goyah, udah gak bisa kemana-mana. Bahkan udah katakan udah malas melakukan segala sesuatunya. Tapi kita percaya hari ini, kita diubahkan, kita dikuatkan, dan kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 41 berkata seperti ini, ayat ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dunia ke depan ini, catat baik-baik, tidak akan pernah lebih baik. Bahkan akan semakin tidak lebih baik. Tetapi kita percaya, jangan membuat kita goyah, jangan membuat kita takut. Asalkan kita percaya kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan jadi darah dan daging. Dan firman itu pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Dan untuk itu mari kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, untuk apa? Memberikan damai sejahtera. Orang kalau sudah ada masalah, ketakutan, pastinya dia tidak ada damai hatinya. Karena tadi, pikirannya terintimidasi, hidupnya terintimidasi, yang ada ketakutan, yang ada kecemasan, sehingga tidak ada damai di sini. Makan aja biasanya nggak selera kalau orang sudah punya banyak masalah. Tapi dengar baik-baik, kita percaya ketika kita mau serahkan semua sama Tuhan, ketika kita percaya sama Tuhan, sepakat dengan firman-Nya, maka ini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang mengerti kata amin. Jangan sampai kita sudah jatuh ketimpah tangga digigit anjing pula. Ya kan? Udah susah banyak pikiran, bukannya untungnya ada sakit penyakit akan menyerang kita. Karena apa? Hidup dalam ketakutan. Mari apapun keadaannya kita tetap mau bersuka cita. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau sakit kanker, boro-boro bisa gembira Pak.
Apalagi kankernya stadium 4. Kiri kosong, kanan kosong, dompet udah bau asem. Tetap saja mengucap syukur, amin. Tetap saja seperti Elia di tepi sungai kiri, Tuhan kirimkan burung gagak untuk menolong, untuk memberi makan Nabi Elia yang mengertikan amin. Yang mengertikan amin. Kita percaya Tuhan bisa tolong siapa, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa menolong kita lewat apa aja. Yang penting mari pertama tetap kita memiliki damai sejahtera. Yang setuju kata amin. Yang mau kata amin. Jangan sampai kita akhirnya nggak ada sukacita sama sekali. Ingat, kita ini harus jadi saksi, jadi terang dimanapun kita berada. Nah, saya percaya kalau kita ini hati kita gembira, maka saya percaya tubuh kita pun akan sehat. Yang mengerti kata amin. Orang bilang orang gemuk itu udah pasti kolesterol. Orang bilang orang gemuk itu pasti asam urat. Kebanyakan karena ngelihat fisiknya, ngelihat body. Padahal belum tentu. Ada juga yang kurus kering tapi udah asam urat. Makan kolesterol. Saya di sini, ya kan? Secara fisik, waduh, tambun. Luar biasa. Tetapi puji nama Tuhan, kolesterol saya normal. Asam urat saya normal. Karena apa? Saya mau membiasakan hati saya penuh dengan sukacita. Amin. Hati gembira adalah obat yang manjur. Saya nggak ada pantangan urusan makan. Yang penting ngerem-ngerem aja dikit. Haleluya. Kalau malam juga saya nggak mau makan nasi kalau bisa. Karena nasi itu bikin bobot badan tuh, waduh cepet banget naiknya. Nuruninnya 2 bulan olahraga cuma 1 kilo, 2 kilo turunnya. Naik 2 hari aja makan banyak, 2 hari naik 3 kilo. Haleluya. Ini mengerikan sekali, haleluya. Tetapi memang darah nih, kadang-kadang suka naik di darah nih. Karena banyak ini, mikirin jemaat, haleluya. Banyak mikirin jemaat, haleluya. Nah, saya percaya, ayo jangan bikin banyak pikiran Bapak Gembala, amin. Senangkanlah Bapak Gembala dengan berkat-berkatmu. Kalau diberkati saya senang melihatnya, dengarnya saya senang, amin. Haleluya. Syukur-syukur ya kalau ya Pak Gembala sini makan bersama, oh lebih senang lagi. Hanya intermezzo, amin, haleluya. Hanya intermezzo, yang penting kita semuanya dalam keadaan baik semuanya. Dan saya percaya kalau kita damai kan rukun semuanya, betul gak? Coba kalau kita gak damai, waduh udah ya kayak itulah, kayak di sana tuh, kayak di Timur Tengah, perang terus. Haleluya, tapi saya percaya jemaat GB House of Praise yang semuanya rukun, semuanya damai. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yang ketiga ini dia. Mengapa Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya? Untuk memberikan misi, yaitu amanat agung buat setiap murid-muridnya. Dan tahun 2026 gereja kita punya tema utama itu Tahun Amanat Agung. Yang setuju katakan amin. Nah, dikatakan kita ini jangan menjadi pribadi yang egois. Kita nggak peduli sama orang lain, nggak peduli sama keluarga kita, nggak peduli sama tetangga kita. Alkitab sudah jelas katakan dalam kisah tadi pasal 4 ayat ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini tugas setiap kita semua, bukan tugas pemimpin rohani. Tapi tugas setiap orang percaya bahwa kita harus melakukan misi, yaitu amanat agung. Dengan cara apa? Semalam saya jelaskan, yang paling utama adalah jangan mengandalkan kekuatan kita. Tapi mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Dengan cara apa? Bawa dalam doa. Yang mengerti kata amin. Doakan setiap hari. Dan saya percaya satu orang dimenangkan, maka seisi keluarganya pasti akan dimenangkan. Amin. Kita harus jadi saksi di mana? Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita nggak usah lihat ujung bumi, nggak usah lihat yang lain. Yang terdekat dulu kita mau lihat, kita perhatikan. Bawa dalam doa, tetangga kiri kanan kita doakan setiap hari. Kita meminta sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan biar jamah semuanya. Tetapi ingat, hidup kita pun harus jadi berkat.
Jadi saksi, jadi terang. Karena dikatakan doa orang benar, bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Yang mengerti katakan amin. Jangan kita udah berdoa tapi kita sendiri di mata mereka nggak jadi berkat. Hidup kita sama sekali begini di mata mereka. Maka kita tuh nggak akan doa kita, kesaksian kita jadinya nol. Tapi waktu hidup kita jadi berkat dan saya percaya orang boleh melihat keluarga kita baik, perkataan kita baik, tingkah laku kita baik, kasih kita tuh nyata. Dan saya percaya orang itu pasti melihat banyak positifnya dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ingat Tuhan itu menciptakan apa? Menciptakan mulut di mana? Di depan. Enggak pernah Tuhan menciptakan mulut di belakang kepala. Amin, di depan. Artinya apa? Seringkali kita sebagai anak Tuhan sering ngomongin di belakang. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Amin. Jangan suka ngomong di belakang, ngejelekin orang di belakang. Amin. Tapi mari bicarakan baik-baik. Amin. Bicarakan baik-baik. Dan saya percaya waktu kita menjadi berkat yang terang, maka orang akan melihat perbuatan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kita punya kesempatan, kita mulai beritakan Yesus. Nanti ada caranya Tuhan yang setuju kata amin. Saya percaya inilah tugas kita. Karena kita rindu semua orang diselamatkan. Bukan cuma kita diselamatkan, tapi semua orang kita doakan biar semuanya memperoleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Ayatnya jelas dikatakan dalam Matius pasal 28, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dikatakan sana Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan partisan, bukan pengikut. Tetapi bagaimana semua orang itu menjadi muridnya Tuhan. Murid itu yang selalu mau belajar, yang dididik, siap dididik. Dan terus mempunyai nilai-nilai yang baik. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka dikatakan jadi murid dulu baru dibaptis. Amin. Jangan orang baru bertobat langsung dibaptis. Belum ngerti apa-apa, belum paham. Yang mengerti amin. Biar dia paham dulu, mengerti dulu, mendalami dulu. Yang mengerti amin. Dan dikatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji menyertai setiap kita semua yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi kita dapat tugas dari Tuhan. Yaitu melakukan amanat agung. Colek kiri kanan, ayo kita mau melakukan amanat agung. Menjadi saksi bagi Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi penampakan Yesus bukanlah hanya untuk menghibur. Tetapi juga untuk mengutus setiap murid-murid Tuhan. Yang siap diutus katakan yes. Haleluya. Nah dikatakan yang keempat adalah untuk apa? Untuk memulihkan yang jatuh. Nah, ini penting. Nah kita lihat dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang berikutnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ingat, Petrus itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bahkan Yesus yang sangat terus dekat juga, atau Petrus sebalik dekat sama Tuhan Yesus. Dan Petrus ini adalah orang yang sangat lantang, berkata, Tuhan, kami pokoknya tidak akan meninggalkan kau. Wah, pokoknya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mulai ditangkap dan sebagainya, sampai dia diberikan mahkota duri. Dan saat itulah
Dikatakan Petrus mulai menyangkal. Sebelum ayam berkokok dikatakan kau akan menyangkal aku. Sebelum dia seperti pahlawan, seperti orang yang hebat, seperti satria. Tapi pada akhirnya waktu yang membuktikan. Dan pada saat itu juga Petrus menyangkal Yesus. Dan ketika penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan orang yang pertama terjun dari perahu adalah Petrus. Dia mulai berenang mendapati Yesus. Sebetulnya dikatakan bahwa Petrus sudah dipanggil menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Ketika mereka sedang dalam galau, mereka tuh kembali kepada habitatnya, kepada pekerjaan yang lama, menjadi penjala ikan. Makanya dikatakan sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika dia dengar perintah Tuhan Yesus, tebarkanlah jalamu. Dan mereka taat. Dan mereka mendapatkan berapa ekor? 153 ekor. Ini sebagai satu gambaran. Ada kurang lebih sekitar 153 daerah bahasa yang menjadi penjajahan Romawi. Dan ini harus dimenangkan. Dan mereka diingatkan, mereka bukan lagi penjala ikan tapi menjadi penjala manusia. Ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, Yesus tidak pernah menghakimi Petrus. Yang mengerti, amin. Dan dia ingatkan kembali, dia tanya kembali, apakah engkau mengasihi aku? Ingat, aku panggil untuk menjadi penjala manusia. Dan di situ dikatakan Petrus sedih dalam pertanyaan yang ketiga. Dan hari-hari ini pun tugas kita. Kalau kita melihat ada saudara kita sedang jatuh, jangan kita ketawa. Amin. Seringkali manusia ngelihat saudara susah, dia mulai ketawa. Bahkan berkata apa? Syukurin. Rasain. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita mensupportnya. Bagaimana kita mengangkatnya kembali. Kita terus membawanya kembali. Yang mengerti kata amin. Biasanya orang kalau begitu jatuh gak bisa langsung bangun. Betul ya? Ada yang pernah jatuh? Kemarin istri saya jatuh. Udah malam tuh. Saya jalan duluan, dia sama Brenda. Tiba-tiba saya dengar kabar jatuh. Aduh, sampai sekarang akhirnya kakinya bengkak, terkilir. Kalau jalan jauh langsung bengkak. Saya nggak tahu, betul-betul nggak tahu waktu dia jatuh. Tapi ada anak saya langsung dibangunin. Kalau nggak ada anak saya mungkin bangunnya lama. Orang kalau jatuh itu biasanya bangunnya lama. Perlu juga ada yang menolong, yang mengerti kata amin. Jadi kalau ada orang jatuh, ekonomi sedang jatuh, usaha sedang jatuh, pelayanan sedang jatuh, jangan kita ketawain. Jangan kita hakimi. Tapi bagaimana kita harus apa? Harus menolongnya, menopangnya, mensupportnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Inilah tugas kita. Jangan kita hakimi. Langsung kita mulai beberkan dosa-dosa. Tidak perlu. Yesus aja tidak menghakimi Petrus. Yang mengerti katakan amin. Jadi ayo kita mulai sentuh dia. Kita kembali ingatkan dia. Biar kembali kepada kasih yang semula. Amin. Orang biasa kalau jatuh trauma. Udah trauma dia melayani, trauma ibadah, trauma bikin usaha lagi, bisnis lagi trauma. Karena apa? Karena udah jatuh. Tapi kalau ada yang support, ada yang mendorong, mendukung, kasih semangat. Saya percaya dia pasti akan bangkit kembali. Yang mengerti katakan amin. Saya ingat nih ada Tison sini sakit hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun sakit. Waduh, udah sempat putus asa dan sebagainya. Teman-teman support dia, kasih semangat dan sebagainya. Dikasih contoh yang sakit yang pernah mendahului 12 tahun. Akhirnya hari ini dia pulih, dia sembuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalau saya telepon udah nangis-nangis. Udah kayak orang gak punya pengharapan. Tapi kita percaya semuanya ada prosesnya. Semua ada waktunya Tuhan. Amin. Dan asalkan kita terus berharap sama Tuhan, percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan masa depannya indah buat setiap kita semua. Hari depan yang penuh dengan pengharapan, yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi sekali lagi, janganlah kita hidup dalam rasa bersalah. Iblis itu selalu terus menyerang pikiran kita. Karena medan pertempuran, medan peperangan itu ada di pikiran. Kamu ini salah, kamu ini pokoknya jahat dan sebagainya. Itu iblis.
Jangan kita tuh jadi agennya iblis. Tapi kita nih harus jadi duta-duta kerjaan Allah. Kita support, kita kasih semangat. Ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Itu yang harus kita lakukan. Dan orang dengan itu, waduh semangatnya kembali dia. Yang mengerti amin. Coba kalau kita menghakimi dia, waduh kita kata-katain dia, kita syukur-syukurin dia. Orang itu tambah terpuruk, tambah hancur hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti amin. Jadi mari kita mau sekali lagi hidup kita ini harus menjadi penyemangat. Katakan penyemangat. Buat suami, kalau suami udah mulai malas-malas doanya, kasih semangat. Colek, Pak ayo doa. Atau ayo ke gereja, ayo puasa. Ini puasa hari ke-19 kita. Siapa di sini yang terus puasa sampai hari ini? Angkat tangan. Ini cuma 5% ini. Bagaimana ini bisa mengalami janji Tuhan ini? Lalu, ayo mulai hari puasa sampai 31 Mei. Amin. Lalu ya, saya tuh bisa tahan tuh urusan makan kalau buat puasa. Sekalipun ada yang enak, ada yang enak, ada yang enak. Ntar dulu belum waktunya. Haleluya. Harus puasa. Anak saya tuh setia urusan puasa. Brenda itu. Komitmen kalau urusan puasa dia. Dia gak peduli. Jadi kita mau setia sama Tuhan. Mungkin orang berkata, kok Bapak puasa enggak kurus-kurus Pak? Ini mungkin pertanyaan Bapak Ibu dalam hati, saya ungkapkan aja nih. Ya kan kita puasanya kan enggak sehari full, enggak puasa 3 hari penuh. Kan kita ada waktunya buka, bukan berarti balas dendam juga, memang perawakan udah. Air aja bisa jadi daging kalau buat saya itu. Memang udah perawakannya, tapi sekali lagi saya komitmen puasa. Ini di balik mimbar nih, saya selalu berpuasa. Amin, haleluya. Jadi sekali lagi kita harus kenapa Yesus tuh mengunjungi muridnya? Yaitu untuk apa? Untuk memberikan, memulihkan yang jatuh, yang mengerti kami. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima. Untuk membuktikan bahwa kebangkitan itu nyata. Oh iya, tanpa kebangkitan, tanpa adanya pertemuan Yesus dengan para muridnya, bagaimana dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit? Jadi perlu ada saksi. Perlu ada bukti kalau Yesus itu bangkit. Dan saya percaya sampai hari ini setiap kita semua adalah saksi. Amin. Oh iya. Kan saya gak pernah lihat Yesus Pak. Kita lihat Tuhan itu lewat firman Tuhan. Bahkan ada Roh Kudus dalam diri kita. Buktinya sampai hari ini Tuhan tolong saya. Amin. Tuhan tolong kita, Tuhan sembuhkan kita. Itu sebagai satu bukti bahwa Yesus itu bangkit. Dan dia hidup dan menolong setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Tadi kesaksian Beta tuh luar biasa, 3 tahun ya. 3 tahun sudah ditinggalkan oleh almarhum. Almarhum tuh sangat care sama saya. Kalau ketemu saya, aduh dia pasti hampir saya, salaman sama saya. Posisi sedang bagus-bagusnya sebagai manajer di sebuah bank swasta. Tetapi sekali lagi memang Tuhan sayang dia. Sedang di puncak imannya yang luar biasa, Tuhan sudah panggil dia. Amin. Luar biasa, tapi Beta pun luar biasa, dia tangguh, dia kuat. Karena apa? Ada saudara seiman di sekelilingnya, memberikan support, memberikan semangat. Saya bilang, ayo semangat Beta, semangat, semangat. Saya bilang, luar biasa. Jadi sekali lagi kita percaya, Yesus itu bangkit, bukti nyata. Dan kita sampai hari ditolong sama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ada satu kisah dikatakan di sebuah negara, Mesir. Ada saat itu di abad ke-10, di mana agama sebelah mulai menguasai dengan pemahaman yang cukup keras, sangat keras, bahkan mengintimidasi setiap anak-anak Tuhan. Kalau mereka mau menjadi pengikut Yesus, mereka akan selamat. Kalau mereka menjadi tetap setia sama Yesus, mereka akan tamat riwayatnya. Tetapi dikatakan ada satu ujian. Dan ketika mereka mendengar bahwa di kitab orang percaya, orang Kristen ada yang berkata, apabila engkau punya iman sebesar biji sawi, maka dapat memindahkan gunung. Dia khilafah ini bertanya kepada Pastor Abraham, juga ada Simon si penyamak kulit. Betul, ketika engkau punya iman sebesar biji sawi dapat memindahkan gunung. Kalau begitu ini ujiannya.
Ini ada gunung Toba, bisa nggak pindah gunung ini? Ini namanya gunung Mokatam. Bisa pindah nggak? Kalau memang bisa pindah, kamu selamat. Kami tidak akan membunuh kalian, bahkan kami sangat menghormatinya. Singkat cerita akhirnya, ini tantangan yang, waduh nggak main-main nih. Tantangan yang nggak main-main. Dan ini waduh benar-benar nyawa taruhannya. Di satu sisi mereka sedang terancam, di satu sisi mereka harus mengandalkan Tuhan. Yang mengerti amin. Dan singkat cerita mereka berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka berdoa dan berpuasa, ternyata gunung itu bisa diangkat dan pindah sejauh 3 kilometer. Dan saya pernah pergi ke sana. Gunung itu sudah pindah. Dan saat ini gunung itu menjadi tempat orang-orang Kristen beribadah, ada namanya gereja sampah, itu puluhan ribu orang jemaatnya. Waduh kalau memuji Tuhan itu luar biasa. Jadi saya percaya itu sebagai satu bukti bahwa Yesus hidup dan dia punya kuasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan saya percaya gunung apapun yang ada di depan kita, setinggi apapun, sebesar apapun, Yesus dia sanggup menyingkirkan setiap gunung-gunung itu. Dan kita akan berjalan dan kita akan melihat kita mengalami satu kuasa, mengalami kemenangan, mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa semuanya diberkati Tuhan. Nanti kalau diberkati semuanya, kita hari Minggu ibadahnya di sana. Oh aminnya cuma separuh ini. Amin dong, amin. Kita ibadahnya pindah, so ibadah 1, 2, 3 di sana semuanya. Pakai 4 pesawat. Amin. Haleluya. Jangan sekarang lagi perang kalau sekarang. Kalau perang udah selesai nanti, amin. Haleluya. Kita punya iman sebesar biji sawi, amin. Masa ini iman kita masih kita nih nggak bisa berangkat ke sana ke Israel. Pasti bisa lah. Dulu aja saya waktu saya awal-awalnya pemikiran saya ini seperti 10 pengintai. Waduh nggak mungkin kita bisa menaklukkan Kanaan. Waduh itu udah orangnya seperti raksasa semua. Tapi beda pola pikirnya Yosua dengan Kaleb. Kita pasti bisa menang atas mereka semua. Dulu saya seperti 10 pengintai, nggak mungkin bisa ke sana, nggak mungkin, biayanya besar. Tapi kalau Tuhan sudah punya agenda dalam hidup kita, itu tidak ada yang bisa membatalkan. Amin. Dan terbukti, tiba-tiba di telepon saya malam-malam, Pak, mau berangkat ke Israel nggak? Mau. Awalnya agak-agak ini saya mau, terus nih, ada paspor nggak? Belum, bikin paspor. Nanti langsung daftar, kita berangkatkan ke Israel. Puji nama Tuhan. Kayak gitu, amin. Bukan lagi peserta, langsung jadi ini juga pembimbing rohani, haleluya. Jadi kita harus punya iman sebesar biji sawi minimal, amin. Apalagi iman Anda sebesar biji salak. Lebih dahsyat lagi itu, amin. Jangan kita berkata, ajak saya berdoa, Pak kita berdoa Gunung Kapur biar pindah ke depan gereja, jangan. Kita namanya udah GB House of Prayer namanya ini, amin. Nanti kalau Gunung Kapur pindah ke depan jadi apa? GB Mountain apa? Mountain apa? Kalau kapur apa kapur? Tadi belum dijawab nih kapur deh. Bahasa Inggris kapur apa? Ya, jadi sekali lagi tetaplah GB House of Prayer, amin. Jangan kita mindahin Gunung Kapur, nanti kita diresolusi sama pemerintah Kabupaten Bogor, haleluya. Gunung Kapur biar tetap ada di sana, karena apa? Nggak ada kepentingan juga itu pindah ke sini, kecuali di sana ditantang lagi oleh khilafah, harus pindahin Gunung Mokatam, haleluya. Mari kita bangkit berdiri.